Hai semua, kali ini aku mau bikin sambal cumi. Bikinnya sekarang agak banyakan karena buat stok frozen di dalam kulkas. Biar nanti kalau misalnya lagi bingung atau lagi malas masak, udah deh tinggal angetin aja. Ini sambal cuminya enak banget, apalagi diaduk-aduk ke nasi anget kayak gini. Aduh, sedep banget deh. Nah, kalau buat frozen biasanya aku masukin ke dalam jar kayak gini per sekali makan. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 500 gram baby cumi asin. Nah, ini akan aku cuci dulu, dibilas beberapa kali karena takutnya ada kotoran yang terbawa. Nah, setelah bersih, sekarang aku akan rebus air, lalu masukkan daun salam, serai dan juga lengkuas. Lalu kita rebus baby cuminya. Ini direbus kurang lebih sekitar 5 menitan aja, nggak usah terlalu lama. Fungsinya kita rebus dulu itu untuk mengurangi kadar garamnya biar cuminya nggak terlalu asin, terus biar nggak bau amis juga, dan nanti kalau direbus dulu cuminya jadi empuk dan nggak alot ya. Nah, ini setelah 5 menit udah cukup, aku angkat dan tiriskan. Nah, yang ini adalah bahan untuk bikin sambalnya. Aku ada 250 gram cabai merah besar, 200 gram cabai keriting merah, 100 gram cabai rawit merah, dan 50 gram bawang putih atau sekitar 10 siung. Nah, ini bahan yang ada di nampan ini nanti akan aku haluskan ya. Nah, untuk cabai-cabainya sebelum digoreng aku lubang-lubangi dulu atau dipotek-potek dulu pakai gunting ya, biar nanti nggak meletup saat digoreng. Nah, untuk bawang merahnya ini nggak ikut aku haluskan, tapi nanti akan aku iris tipis aja. Nah, untuk bawang merahnya aku pakai sekitar 150 gram, lalu aku iris tipis. Nah, ini fungsinya diiris biar nanti sambalnya aromanya jadi makin wangi, terus juga tekstur dari sambalnya makin bagus ya. Siapkan wajan besar, masukkan 400 ml minyak goreng, lalu kita goreng cabai dan juga bawang putihnya. Nah, di sini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai cabai dan juga bawangnya ini layu. Nah, kalau udah layu seperti ini udah cukup, kita angkat dan tiriskan, biarkan sampai cabenya ini nggak terlalu panas ya. Nah, untuk menghaluskan sambalnya, di sini aku pakai blender terbaru aku, yaitu blender Happy Duty C702 dari Brawium. Aku suka banget sama desainnya yang compact dan juga powerful. Dilengkapi dengan jar kapasitas 2 liter dengan 6 bilah pisau yang tahan karat. Wadahnya juga terbuat dari bahan polikarbonat yang sudah BPA free dan juga food grade ya. Ada juga jar kecilnya kapasitas 800 ml. Nah, ini udah dilengkapi dengan 5 mode digital, yaitu seperti sup, smoothies, es krim, grinder, saus. Kita juga bisa atur durasi dan kecepatan sesuai kebutuhan kita. Asli keren banget sih ini blender. Nah, cabai yang udah nggak terlalu panas ini aku masukkan aja ke dalam jarnya. Nah, ini yang pakai kapasitas besar yang 2 liter ya. Lalu aku juga masukkan minyak bekas tadi ngegoreng cabenya ya. Ini minyaknya juga udah nggak terlalu panas. Lalu kita tutup blendernya. Nah, di sini buat bikin sambal aku tekan pulse aja ya, biar bisa mengontrol tekstur dari sambalnya. Karena kalau bikin sambal teksturnya jangan terlalu halus. Ini aku tekan cuma sekitar 3-4 kali aja, hanya beberapa detik, dan hasilnya udah bagus banget kayak gini. Hasilnya bagus banget dan blendernya ini juga tahan panas sampai 120 derajat Celcius. Nah, sekarang kita tumis dulu bawang merah yang tadi sudah kita iris. Nah, ini kita tumis sampai wangi, sampai setengah matang ya. Kalau misalnya udah setengah matang kayak gini, baru kita masukkan cabai yang tadi sudah kita haluskan. Aku tambahkan juga 15 lembar daun jeruk, lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk bikin sambalnya kita masak menggunakan api kecil aja sampai sambalnya ini matang ya. Jangan lupa kalau bikin sambal sering-sering diaduk biar nggak gosong ya. Nah, kalau misalnya sambalnya ini udah setengah matang, aku akan masukkan 2 saset terasi ABC, lalu masukkan juga 3 sendok teh garam, 2,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh micin, 15 gram gula merah, dan 4 sendok makan gula pasir. Lalu aduk semua hingga tercampur rata. Jangan lupa kalian cobain untuk rasanya ya. Untuk garam gula itu bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Kalau rasanya udah enak, udah pas, masukkan asin cumi babynya, lalu aduk hingga tercampur rata. Kita masak menggunakan api kecil sampai sambalnya ini benar-benar matang ya. Jangan pakai api besar karena nanti sambalnya jadi kering, cabenya jadi kering ya. Jadi pakai api kecil aja.
Nah, ini sambal cuminya udah mateng, udah enak, udah siap buat kita sajikan. Nah, ini dia sambal cuminya udah jadi nih, udah siap buat kita makan. Kalau misalnya kalian mau bikin frozen, ini sambal cuminya tunggu dulu sampai benar-benar dingin. Nah, untuk frozen aku masukkan ke dalam jar seperti ini. Nanti kalian tinggal simpan aja di freezer kuat sampai 3 bulan lebih ya. Kalau misalnya mau makan tinggal keluarkan dulu, biarkan suhu ruang, lalu nanti kalian angetin aja sebentar. Semoga kalian suka sama video ini, semoga videonya juga bermanfaat buat kalian yang nonton. Terima kasih dan selamat mencoba. Dan untuk kalian yang mau samaan kayak aku blendernya bisa beli di Shopee. Kalian juga bisa mendapatkan potongan 500.000 dengan kode voucher Braukup. Terima kasih.